Tunggu kaos gambar wayangnya. Itu kaos gambar wayangnya bahannya koton bambu loh. Yang biasa gua pakai apa Sani pakai itu yang Bang Nadi pakai. Kalau dilus kayak ada serabut-serabutnya. Jual kaos nggak bersinggungan dengan Haryanto Mania Mas, kan aku jualnya kelasnya lebih mahal, makanya kelasnya distro, bukan kelas-kelas mereka. Aku nggak mau nyamain kelas. Kalian ada ide konten apa sih buat Haryanto Official? Gue yakin gue bikin konten cuman duduk bengong aja 2 jam gitu, lu pasti nonton tetep. Kodok Zuma lagi dong Mas. Iya, oh iya, bikin Kodok Zumanya juga sama siapa ya? Manut. Malam tapi kalau Kodok Zuma. Bikin konten barber kayak Anthony gitu sekali-sekali apaan ya, tapi ya. Di sini bisa kepake semua sih. Makanya. Banting-banting kaki bekas. Itu loh Mas, ada truk tuh oleng-oleng tapi nyari tempat yang kosong. Moga ntar gua ngejoprak lagi. Oleng-oleng apes, guling. Masuk YouTube kagak, masuk TV. Kan di tempat kosong, lapangan. Spesifikasi ukuran panjang kali lebarnya, yang jelas itu kaosnya kaos ukuran luar ya. Gua nanti bikin ukuran itu nggak ada double XL, jadi abis L, XL langsung triple XL. Udah gitu langsung 5 XL. Karena biar nyaman. 2 XL sama triple XL bedanya kan dikit. Oh, Chris Lasau ya bener juga. Chris kan nggak pernah tuh. Mumpung dia sekarang lagi viral kan, lagi jadi artis. Ya kan? Wah. Bener tuh. Oke juga. Ini pagi dari sana dia. Dia dari sana. Dari barat. Langsung turun Semarang langsung kemari. Bener Jo. Yuk, telepon Chris. Kalau nomornya Mas. Hah? Masih oyo aja gitu. Iya, ya telepon. Chris suruh turun Semarang, suruh langsung ke Kudus besok ketemu gitu. Ini mumpung lagi viral kan si Chris ya. Iya bener dia aja. Gue pengen tanya. Iya, tapi gue pengen wawancarain Chris di mana? Di atas bis. Kayaknya nggak sopan gitu, soalnya kan di bawah biasanya kepala orang semua penumpang kan. Wawancara Mas Agus ada Mas Rian. Di Agus itu demam kamera, nggak bisa dia nggak suka diwawancarain, nggak suka di blow up, nggak suka diliput. Di Agus tuh pemalu orang. Paling ini Mas, driver baru sudah jalan Mas, masih tahap railing biasanya. Bagaimana pendapat Mas Rian kalau seseorang merintis pariwisata? Kalau untuk saat ini saya nggak menyarankan Mas. Kalau untuk saat ini saya nggak menyarankan. Tapi nanti ketika ekonomi membaik, silahkan main-main ke sini juga boleh. Ntar kita bisa sharing banyak hal. Karena sebelum kalian melangkah ke dunia baru yang kalian maksud itu, banyak yang harus kalian pahami. Dan nggak bisa kita ngobrolnya begini. Tang ini gak sih Mas? Aku bangun jam 4:30 udah bangun. Aku mah tidur paling 2 jam doang Mas kalau malam tuh. 1 jam kadang 2 jam. Kamu lihat nonton vlognya Alin nggak? Di situ Alin ngomong di vlog. Aku dulu tuh hampir 24 jam telepon tuh bunyi kalau malam gitu. Ngurusin trouble sendiri, apa sendiri, mandor sendiri. Karena memang kan karyawan masih terbatas. Jadi sampai sekarang jadi. Tapi yang paling bikin aku susah tidur itu kebiasaan pas di pelosok, pas di pondok. Jadi ke bawah. Makanya aku pola hidupku kayak gini nih udah 20 tahunan. Tidur 1 hari 1 malam paling kalau dikumpulin cuma 3 jam. Di pelosok yang paling dirindukan apa Mas? Salah satunya ya setiap Yaidin ngaji takrib tuh habis asar. Pasti kalau ngomong konco-koncoku kabeh itu Yaidin. Sampai sekarang bahasa itu gue pakai lu ke temen-temen gue. Karena gue nggak pernah tuh ngomong sama mereka karyawan gue enggak, rekan-rekan kerja gue. Gue kalau lagi ngobrol sama mereka, lagi mimpin rapat apa gimana, gue pasti bilangnya konco-koncoku. Itu ya memang dari Yaidin. Yaidin dulu kalau nganggap santrinya teman-teman semua. Saran buat yang pengen lamar kerja di PO Haryanto, pastikan kamu berpengalaman, mampu mengendarai armada dengan baik, mampu mengatasi kejiwaan kamu dengan baik. Dalam artian mengatasi kejiwaan itu kamu harus benar-benar bisa ngejaga tingkat emosional kamu dalam keseharian kamu. Emosional itu bukan marah ya, tapi ketawa itu juga termasuk bentuk emosi. Kayak gua senyum-senyum ini bentuk emosi, marah bentuk emosi juga. Jadi kejiwaannya harus bagus, terus pengendalian armadanya harus baik, pengalamannya harus cukup. Bisa bawa truk lancar, jago, belum tentu kamu bisa bawa nyawa orang karena tekanan mentalnya beda. Makanya supir-supir truk jarang yang bisa keterima di dunia bis. Penjiwaannya biasanya kurang.
Sama banyak-banyakin doa lah, karena kalau kita nggak jodoh semua itu baik, hasilnya bagus semua, tapi kalau kita nggak jodoh Allah nggak ridho ya nggak ketemu. Makanya kecuali kekuatan orang dalam. Semua perusahaan bis itu pasti sangat menghargai rekomendasi, jangan salah kamu. Jadi semua perusahaan bis itu kalau ada supir driver senior yang berani nitipin orang ke dia, berarti berani bertanggung jawab. Jadi itu bentuknya prioritas. Tapi kalau kamu nggak punya kemampuan, mereka tetap aja nggak bakal berani nitipin kamu. Jadi orang dalamnya berguna banget kalau di dunia transportasi. Kecuali kamu ngelamarnya ke PO yang ya yang biasa-biasa mungkin. Yang ngelamar cukup di satu umum udah diterima ya kan. Mohon pendapatnya mengenai kompetitor, Mas. Mas, kalau sampean usaha itu sampean nggak boleh mikir kompetitor, nggak boleh. Fokus ke usaha sampean sendiri. Jadi nggak usah mikirin yang lain. Jadi kita nganggap ada orang jadi kompetitor aja udah salah niatnya. Karena niat kerjanya fokus ke perusahaan sendiri aja. Teman-temannya juga dibilangin, teman-teman kerjanya, karyawan-karyawannya, supaya jangan mikirin PO lain, jangan mikirin usaha lain, jangan. Fokus aja lakukan tugas kamu dengan baik, layani penumpang dengan baik. Haryanto tuh dari dulu nggak pernah ada kompetitor. Jadi jangan kita itu kerja dengan menatap punggung orang lain, jangan. Ciptakan dunia kamu sendiri, track kamu sendiri. AdSense YouTube Mas Rian nantinya dipakai untuk apa? Kalau yang PH Haryanto channel itu buat ngumrohin orang. Kalau yang di Rian Mahendra channel ya jujur aja, buat sias tetap ada unsur sedekahnya pasti, dan itu juga nggak sedikit pasti, banyak. Tapi ya ada untuk keperluan gue pribadi juga. Gajiku berapa? Gajiku ada deh, nggak banyak. Sama kayak gaji-gaji manajer di Jakarta. Uang buat apa sih, Mas? Yang penting anak-anak bisa sekolah, aku makan, mau jajan ada, itu aja sih. Orang gua hidup nggak pernah aneh-aneh. Maam sate nih lagi lukut ya, Mas. Ya. Ponakanku cowok. Adem ya ngedengerin orang kataman. Lu nonton live gue sambil dapat pahala ini. Sekarang operasional pakai Fortuner ya enggak, kadang masih GLS. YouTube gue mau 100.000 ya, iya biasa aja sih. Gue tuh nggak pernah mikir ini sih, nggak pernah mikir follower, nggak pernah mikir subscriber, udah berkarya aja gitu. Ya tapi ya alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang lihat, banyak yang positif. Ya gue sih berharapnya apa ya, bisa dengan gitu bisa bermanfaat buat orang banyak. Terus ntar kalau gue udah nggak ada tuh banyak hal yang bisa dikenang sama kalian dari gue. Luragung termuda ya Mas belakang. Bukan Luragung termuda, bekas Luragung termuda dibeli sama orang sama Haji Atta. Lupa nama PO-nya apa dia. Aku di masjid, kan di sini memang tiap hari ada orang khataman. Ada orang khataman 30 juz tiap hari. Biar karyawannya kalau lagi pada kerja bengkel atau apa adem, hawanya adem. Kilometer GLS berapa tuh kemarin? Udah pernah ada yang nanya, tak jawab, lupa. Mas pesan kaos nanti siang ya. Itu setiap hari ada khataman Quran, iya. Santri pondoknya Al Guroba. Sekarangnya jalan mana Mas? Jalan rumah kamu. Selamat Mas atas kehadiran ponakan barunya. Sama-sama, makasih banyak. Pak Haji lagi bahagia-bahagianya nih. Mas buat QNA dong, sama siapa? Aku ngebayangin nyupir bawa gis padahal bawa carry. Carry-nya dipasangin sholawat di belakangnya. Sebelahnya kasih gambar wayang. Kan udah ngerasain bawa gis. Mas di masa seperti ini usaha jalan aja kadang susah, tapi di sisi lain kita juga mengurus perut orang. Bagaimana pendapat Anda mengenai ini? Yang dikurangin kalau bisa aset usahanya, Mas. Kalau asetnya banyak dikurangin dulu. Kalau karyawan bahasanya mungkin digilir dulu. Kalau memangnya pengurangan kok terlalu kejam, ya digilir.
mereka ditawarin, dikumpulin usaha lagi, ya ngomong belak-belakan aja, komunikasikan dengan mereka kalau usaha kita lagi berat. Aku kemarin nyaranin ke teman-teman begitu, kalian mau nggak gajinya dikurangin berapa persen, ntar kalian kerjanya masuknya ya gantian atau gimana, kan bisa. Intinya bagaimana caranya kita bisa survive walaupun pendapatan kita berkurang, pendapatan karyawan kita berkurang. Kalau misalnya berat banget nggak bisa, ya kita punya tabungan-tabungan apa, punya aset-aset apa, dijualin dulu aja. Toh ntar kalau pandemi udah selesai kita bisa coba lagi.